Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamzah Nulis Channel. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan menyaksikan diskusi singkat Pak Yusuf dengan beberapa tokoh daripada NU. Nah, ini terkait dengan beredarnya surat dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun atau putra dari Kiai Haji Maimun Zubair ya guys ya. Nah, ini surat ini terkait dengan kontroversi gerakan anti habaib Ba'alawi yang diketuai oleh atau dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya guys ya. Oke, bagaimana diskusi atau isi surat secara lengkapnya? Mari kita simak video berikut ya guys ya. Saya membuka bahwa tokoh sebesar Gus Dur, kemudian tokoh sebesar Kiai Said Agil Siroj ketika memimpin PBNU tak luput dari fitnah, tanda petik ya, atau tudingan dan sebagainya. Gus Dur banyak difitnah sebagai kaum liberal. Kemudian juga Gus Dur banyak difitnah sebagai antek Israel karena Gus Dur pernah berinteraksi dengan Simon Peres untuk penyelesaian masalah konflik Israel dan Palestina. Dan juga Ki Said Agil Siroj itu muncul, juga banyak tokoh-tokoh NU juga tak lepas dari kritikan dan tanda petik fitnah. Dan pada Suka TV menjadi sebuah pelaku sejarah bagaimana membela Gus Dur dari fitnahan bahwa Gus Dur keluar masuk gereja karena amplop. Itu masih terngiang. Saya banyak diskusi itu, mengambil tema itu. Juga terhadap tudingan Kiai Said Agil Siroj bahwa beliau adalah putranya PKI, gitu kan ya, anak PKI. Ini ada ini karena ada Siroj itu, tokoh PKI, bahwa Kiai Agil Siroj adalah anak tokoh PKI. Padahal itu berbeda antara Siroj tokoh PKI dengan Kiai Haji Agil Siroj, bapaknya Kiai Said. Ini kami menjadi yang terdepan ketika itu membela persoalan-persoalan fitnah tersebut. Memang tokoh-tokoh NU seringkali mendapatkan tudingan seperti itu ketika sudah besar. Kali ini saya akan mengulas tentang sosok Kiai Imad. Kiai Imad adalah benar, beliau adalah tokoh muda NU yang menurut saya ini fenomenal. Kajiannya bisa menyengat kepada umat, menyengat terhadap semua pihak. Bagaimana pelurusan sejarah. Kajian ilmiah ini, kalau kata Dr. Soleh mengatakan bahwa ada 3 tokoh karyanya yang diperhitungkan. Yang pertama, Nurholis Majid dengan sekuler Islamnya, Islam sekulernya, kajiannya itu menyengat. Kemudian Gus Dur dengan mempribumikan Islam, dan kemudian kajian Kiai Imad, bagaimana kajian Kiai Imad tidak hanya menjadi pembicaraan publik seputar kampus kemudian aktivis, tetapi ini menjadi sebuah fenomena gerakan sosial di masyarakat, gerakan pencerahan. Nah, beberapa jam yang lalu saya mendapatkan surat dalam bentuk PDF. Surat ini ditulis dengan judul Surat Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti habaib Ba'alawi. Saya tidak yakin bahwa ini adalah surat yang dibuat oleh Gus Najih. Ini tertanggal dari Sarang 1 Mei 2024. Di sini ada Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Karena kenapa saya tidak yakin? Karena di sini tidak ada tanda tangan Gus Najih. Yang kedua, tidak ada alamat yang jelas. Apakah biasanya surat yang resmi atau apa ada ditandatangani? Yang kedua, tidak ada statement secara resmi dari Gus Najih
bahwa yang menyatakan di videonya mengatakan bahwa surat ini adalah surat beliau, kemudian dibacakan juga secara resmi oleh beliau, itu tidak ada. Jadi saya masih menyaksikan surat ini adalah surat buatan Gus Naji. Masih husnudon kepada Gus Naji bahwa ini adalah bukan perlu dipertanyakan surat ini. Nah, tetapi terlepas dari surat ini dibuat oleh Gus Naji, tetapi sebagai informasi juga, saya dapat informasi bahwa Gus Naji itu juga jauh dari barang-barang gadget. Nah, handphone atau apa, ini dalam bentuk ketikan, saya tidak tahu nih siapa yang mengetiknya, yang membuat menjadi berbentuk komputer seperti ini, saya tidak tahu gitu ya. Nah, makanya dari itu masih memberikan sebuah asumsi bahwa ini surat tidak resmi kalau menurut saya. Katakanlah kalau zaman kuliah itu selebaran lah ya. Tetapi baiklah. Tetapi terlepas apakah ini benar atau tidak dibuat oleh Gus Naji dan atau oleh timnya, patut menjadi sebuah kajian. Saya bacakan dulu ya. Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh habaib, ulama, dan kiai yang hadir, khususnya kepada Habib Quraisy Baharun dan Habib Hanif Al-Atos yang mengundang kami untuk hadir pada acara diskusi strategis tertutup di Kuningan, Jawa Barat. Bahwa kami mohon maaf tidak bisa hadir pada acara ini. Meskipun demikian kami sangat mendukung terselenggaranya diskusi ilmiah ini dan kami selalu mendoakan agar diskusi-diskusi seperti ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara habaib dan ulama serta sebagai tempat konsolidasi penganut ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam masalah penghormatan terhadap Ahlul Bait yang akhir-akhir ini terus hendak dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pembuka. Kemudian saya bacakan lagi, gerakan anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Pada tahun 2020 pada fanpage Generasi Muda NU Banten, Imad menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlul Bait. Kami telah membahas gerakan anti habaib Bani Alawi yang dimotori oleh Imaduddin Usman, Mogi Nur Fadil, Nur Ihya Salafi, Hadi Negara, Fuad Pleret, dan lain-lain ini sejak awal mereka membangun argumentasi dan mengkonsolidasikan gerakan 1 atau 2 tahun yang lalu. Saya bacakan lagi, ini biar walaupun sudah ada yang membacakan, tetapi sedikit sajalah saya bacakan biar yang belum mendengar mungkin mendengar kali ini. Paragraf berikutnya, sangat patut dicurigai bahwa gerakan ini tidak berkembang secara organik, namun merupakan hasil desain dari pihak-pihak jahat yang ingin memecah belah umat Islam. Bukan tidak mungkin jika gerakan ini disokong oleh kelompok-kelompok jahat seperti oligarki dan sebagainya. Oke. Ini membuat kita sesama muslim justru sibuk berjibaku dalam konflik internal, padahal tantangan dari luar sangat mungkin bisa mengancam kita semua. Model mengadu domba ala PKI patut dicurigai. Nah, ya kan, paragraf berikutnya. Posisi kami jelas, intensi gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan dan mengadu domba antar warga negara, yaitu kaum muslimin dengan para habaib dengan kedok penelitian ilmiah. Padahal argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah, karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih dan ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat. Padahal tidak ada dalam fikih-fikih. Mereka lebih percaya dengan temuan tes DNA yang dipakai orang-orang barat daripada pengakuan dari ulama-ulama sekaliber Imam Syahrawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Bamakramah, Said Murtado Al-Zabidi, ahli sejarah Syekh Bahauddin Al-Yamani Al-Janadi,
Syekh Nawawi Bantan, Said Bakri Sato, Hadratus Syekh Hasim As'ari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimin Juber, dan sebagainya. Sudah begitu banyak ulama dan kiai yang menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut. Namun seperti yang diperkirakan, gerakan mereka tidak akan mau berhenti. Bahkan mereka sudah bisa menginfiltrasi subhat yang mereka buat di media-media besar. Seperti majalah Tempo pada 7 April 2024 kemarin membuat laporan penelitian berjudul "Dijual Gelar Habib Rp 4 Juta", dan sehari setelahnya 8 April 2024 membuat liputan khusus Idul Fitri berjudul "Obral Gelar Habaib" di halaman covernya "Innalillahi wa inna ilahi roji'un". Nah, ini tentu saya sangat panjang sekali, tetapi berikut ini kami rangkum beberapa alasan kami menolak pernyataan Imaduddin Usman selaku manifestasi dan pimpinan gerakan anti habaib di atas sebagai berikut. 1. Merusak tatanan ilmu nasab. 2. Tidak berimbang menyikapi keragaman informasi. Ini ada penjelasannya, saya singkat-singkat aja. 3. Mudah menyatakan tokoh sejarah sebagai tokoh fiktif. 4. Memaksakan interpretasi sebagai kebenaran tunggal. 5. Meninggalkan ulama aswaja dan justru mendahulukan orang-orang tidak jelas keilmuannya dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, saya pikir ini saya baca selanjutnya ini banyak kitab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir atau menerima nasabah Alawi. Banyak sekali As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ini banyak sekali nih, ada berapa kitab ini? 17 di sini. Kemudian sebagai penutup, dari sini jelas bahwa kami menolak sama sekali gerakan anti habaib yang dipropagandakan oleh Imaduddin Usman dan para pendukungnya, dan mengecam gerakan tersebut yang jelas ingin menjauhkan umat Islam dari kitab-kitab fikih Ahlussunnah wal Jamaah dan mengadu domba antar umat. Meskipun demikian, kami meminta kepada semua kalangan untuk tidak terprovokasi, terlebih sembari terus menyuarakan counter argumen agar umat Islam tidak tersesat dan terbujuk dengan ajaran mereka. Kemudian saya dibacakan penutupnya, bagian penutup. Maka dari itu, kami mengajak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian serta menahan diri untuk tidak bersifat sombong, emosi, dan yang berlebihan, dan sebagainya. Justru dengan begitu maka gerakan Imaduddin dan kawan-kawan itu bisa lebih mudah kita redam dan kita hentikan, karena tujuan mereka agar terjadi permusuhan antar golongan Habib dan masyarakat gagal terlaksana. Kita harus ingat bahwa musuh kita bersama sekarang adalah liberalisme dan pluralisme dan lain sebagainya di sini. Terakhir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu diberikan hidayah untuk meniti jalan kebenaran, selalu didekatkan dengan ilmu dan para ulama, dan selalu didamaikan dengan sesama kaum muslimin. Amin ya robbal alamin. Sarang 1 Mei 2024, Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Tetapi satu lagi, bahwa ini tidak ada tanda tangan Gus Najih di sini. Jadi apakah ini benar surat dibuat oleh Gus Najih atau dibuat orang lain, kami tidak tahu. Tetapi ini katakanlah sebuah, kalau di dalam aksi mahasiswa ini selebaran gelap gitu kan ya, walaupun ini namanya. Nah, kalau ini kita menunggu konfirmasi Gus Najih. Kalau Gus Najih nanti mengatakan bahwa betul bahwa surat ini adalah surat kami, kita tunggu, itu kan kita apresiasi. Tapi kalau bahwa surat ini bukan ditulis oleh Gus Najih, berarti saya katakan jangan memfitnah Gus Najih. Saya pikir begitu gituan ya. Sayang sekali bahwa Gus Najih itu orang alim, keilmuannya sangat luar biasa. Beliau adalah putra dari Mbah Mun. Oke ya guys ya, setelah kita menyaksikan video tadi, ternyata luar biasa sekali apa yang disampaikan atau apa yang sudah kita saksikan bersama terkait dengan isi surat dari Gus Najih Maimun atau putra daripada Ki Haji Maimun Zubair ya guys ya. Tapi itu seperti kata Pak Yusuf tadi, masih surat yang tidak resmi, karena menurut keterangan bahwa
yang namanya Kiai Haji Muhammad Najih ini, kata beliau tadi, itu jauh daripada teknologi atau bisa kita bilang gagap teknologi. Jadi ini surat ini apakah nanti akan dilayangkan langsung kepada Kiai Haji Imanuddin, atau eh, surat ini memang tidak resmi dari beliau ya guys ya, alias karangan daripada pendukung atau pengikut-pengikut dari Kiai Haji Muhammad Najih ini. Nah, jadi secara singkatnya sudah dibacakan secara lengkap tadi oleh Pak Yusuf. Nah, jadi kita rangkum saja apa kira-kira secara intisari dari surat itu, apa hal yang dituntut oleh dari Kiai Haji Imaduddin agar supaya menghentikan daripada tesis beliau yang memang menghalalkan atau melarang orang untuk percaya kepada Habib ya guys ya. Nah, jadi ini salah satu tuntutan daripada isi surat Kiai Haji Muhammad Najih Maimun itu. Dan yang pertama, berikut kami rangkum beberapa alasan kami menolak pernyataan Imanuddin Utsman selaku manifestasi dan pimpinan gerakan anti Habib di atas sebagai berikut. Nah, jadi salah satu inti daripada apa yang dituntut dari surat itu, yaitu yang pertama untuk Kiai Haji Imanuddin ini guys ya. Yang pertama, merusak tatanan ilmu nasab. Nah, jadi merusak tatanan ilmu nasab katanya. Imanuddin menolak segala metode penetapan nasab yang memverifikasi kesahihan nasab Bani Alawi. Di antaranya adalah Asyuriyah wal Istifadah. Nah, jadi ini banyak Bani Alawi dalam referensi-referensi sejarah kuno. Nah, jadi ini salah satu daripada isi surat itu secara secara singkatnya. Nah, jadi yang kedua yang dituntut oleh surat itu, yaitu surat Kiai Haji Muhammad Najih ini, itu tidak sebanding menyikapi keragaman informasi. Tidak sebanding berimbang menyikapi keragaman informasi katanya. Nah, jadi Imanuddin sangat mudah menerima segala informasi yang belum valid sebagai sebuah kebenaran apabila itu berkaitan dengan pembatasan nasab Bani Alawi. Di sisi yang lain, secara angkuh menolak sekian banyak fakta yang mengkonfirmasi kesahihan nasab Bani Alawi. Nah, jadi contoh yang terbaru adalah klaim dia bahwa Mufti Yaman menolak kesahihan nasab Bani Alawi, yang kemudian terbukti bahwa itu hanya berdasar tulisan di internet tanpa sedikit pun upaya untuk mengkonfirmasi kebenaran berita itu. Faktanya, kabar tersebut adalah kebohongan yang nyata. Nah, ini salah satu isi penting daripada surat Kiai Haji Muhammad Najih ini ya guys ya. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu mudah menyatakan tokoh sejarah sebagai tokoh fiktif. Nah, jadi dalam hal ini yang paling Kiai Haji Imaduddin itu bilang tidak ada itu, yaitu Imam Ubaidillah ini ya guys ya. Nah, jadi apa maksudnya? Cara-cara kotor menuduh fiktif sosok sejarah adalah metode paling sering digunakan oleh para otoritas yang membenci Islam, dan cara ini sering dipakai oleh Imanuddin dan kawan-kawan. Padahal penelitian yang mereka lakukan hanya penelitian dari internet yang tidak konferensif. Nah, jadi ini merupakan penjelasan daripada mudah menyatakan tokoh sejarah sebagai tokoh fiktif. Jadi ini kalau kita bisa artikan bahwa Kiai Haji Imaduddin itu merupakan terlalu ekstrim atau terlalu mudah mengambil informasi dari internet dan lain sebagainya tanpa mengetahui itu adalah benar atau asli tulisan itu. Dan yang selanjutnya, yang keempat, memaksakan interpretasinya sebagai kebenaran tunggal. Nah, jadi tulisan Imaduddin jelas jauh dari standar ilmiah. Namun apa yang dilakukan Imaduddin, kalaupun dikatakan sebagai
penelitian ilmiah tetap tidak bisa dinyatakan sebagai kebenaran tunggal. Namun, sikap-sikapnya di atas panggung justru seolah ia menjadi pimpinan kebenaran tunggal dan isu ini. Dalam isu ini. Nah, jadi menurut daripada apa yang surat yang dilayangkan tadi, poin nomor 4 itu bahwa diklaim bahwa Kiai Haji Imaduddin itu merupakan salah satunya, satu-satunya orang yang benar atau kebenaran tunggal. Yang lain itu tidak benar ya guys ya. Nah, jadi mungkin itu isi surat ini. Dan yang terakhir, poin yang terakhir itu yang kelima, meninggalkan ulama aswajah dan justru mendahulukan orang-orang tidak jelas keilmuannya dari kalangan ahli bid'ah. Imaduddin yang mengaku terafiliasi dengan NU menolak sekian banyak referensi dari banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam As-Sarqawi, Makramah, Ibnu Hajar, dan masih banyak lagi. Ia justru terbukti meniru isi tulisan-tulisan di internet yang ternyata ditulis oleh orang-orang yang belum jelas keilmuannya dan terindikasi terafiliasi dengan kelompok-kelompok menyimpang, Salafi atau Syiah. Nah, jadi yang kelima ini lebih ekstrim lagi ya guys ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu dituntut atau dituduh dalam surat yang dilayangkan oleh Kiai Haji Muhammad Najih ini, dituntut untuk menghentikan daripada apa gerak-gerakan mereka dan kawan-kawan. Lalu kemudian itu tulisan Kiai Haji Imaduddin itu salah satunya mengambil dari tulisan-tulisan yang menyimpang dari paham aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah seperti paham salafi dan syiah. Nah, mungkin itu intisari daripada sekian luas panjang surat yang dikirim oleh Kiai Haji Muhammad Najih Maimun atau putra dari Kiai Haji Maimun Zubair untuk Kiai Haji Imaduddin. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin secara profesional ya guys ya. Nah, tapi menurut Pak Yusuf tadi, seperti yang di video itu tidak ada tanda tangan daripada Kiai Haji Muhammad Najih. Karena itu surat berbentuk PDF. Mungkin bisa nanti kita lihat secara lengkapnya surat asli daripada Kiai Haji Muhammad Najih ini. Ya mungkin saya sudah menyampaikan informasi ini. Selanjutnya kita serahkan kepada netizen untuk menilai mana kira-kira yang lebih sahih antara Kiai Haji Imaduddin ataupun lawan beliau atau kontra daripada pendapat Kiai Haji Imaduddin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.